Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, kembali lagi di channel YouTube Semanggi University. Di sini saya dan teman-teman akan membedah buku atau membahas buku dengan judul buku dari Good Vibes, Good Life. Di sini perkenalan dulu, saya Bayu dari DC Surabaya dan ada Pak Nur dari divisi logistik. Opira dari marketing. Kata dari marketing atau dari kepuasan pelanggan. Oke, buku dari Good Vibes, Good Life dengan tema ungkapan rasa syukur. Oke, jadi setiap orang, saya dan termasuk teman-teman yang ada di sini, mungkin teman-teman yang ada di luaran sana, pasti mempunyai mempunyai rasa syukurnya itu berbeda-beda. Maksudnya ada yang pasti karena saya pribadi kadang sampai lupa namanya bersyukur. Nah, jadi masing-masing cara mensyukurinya. Sebelum kamu mengeluh, misalkan, ingatlah bahwa ada orang yang tidak memiliki istilahnya yang masih di bawah kita. Jadi kita kadang lupa sampai bersyukur, kita lupa sampai melihat ke bawah pada saat titik kita itu titik di mana yang mungkin orang-orang di bawah kita itu pengen berada di posisi titik kita pada saat ini. Apa sih yang dimaksud rasa syukur? Gimana cara mensyukuri dalam hidup ini? Oke, jadi tadi temanya kita bersyukur ya. Sebenarnya banyak hal yang patut kita syukuri sampai hari ini, sampai detik ini. Kita dikasih sehat pun, bisa dikasih ketemu sama teman-teman, bisa ketemu lagi di channel YouTube-nya Semanggi University, itu juga harusnya kita bersyukur. Karena apa? Kemarin kita ketemu nih, kita sekarang ketemu lagi, berarti kita masih dikasih sehat, dikasih umur lebih panjang lagi untuk kita bisa bertemu. Jadi sebenarnya banyak hal Mas Bayu yang harus kita syukuri. Cuma kadang kan manusia itu bersyukurnya kadang kalau dapat sesuatu yang besar gitu aja kan, yang kayak kelihatan, entah itu materi, terlebih materi sih ya. Kalau materi kan, alhamdulillah, olah rezeki wake gitu kan. Nah sebenarnya banyak hal kayak kita sehat, kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa makan enak pun kita seharusnya bersyukur. Jadi cara mensyukurinya gimana ya? Kita nikmatin. Oh alhamdulillah ya, kita masih dikasih makan enak, bisa dikasih ngerasain ngopi santai, bisa dikasih ketemu teman-teman kerja. Coba di luar sana masih banyak yang nggak bisa makan, masih banyak orang yang kemana-mana nenteng amplop coklat atau apply email. Itu kan kita harus bersyukur ya kalau kita di sini dikasih pekerjaan, bisa makan enak, bisa ngopi santai, bisa kerja dapat omset ya kan kalau tim ses. Jadi seperti itu sih Mas Bay, kalau bersyukur kita yang mungkin kita banyak kurang kayak kurang sadar gitu sih. Itu dari saya. Kalau dari saya sih syukur itu rasa ini ya, kayak senang mendapatkan sesuatu, atau bahkan mungkin kita masih dikasih kesempatan untuk sehat, untuk bangun lagi kayak gitu. Nah itu syukur itu lebih ke perasaan senangnya sih, senang karena kita masih bisa mengalami dan masih bisa mendapatkan hal-hal tadi kayak gitu. Jadi yang disampaikan sama teman-teman tadi adalah rasa syukurnya masing-masing. Jadi sebenarnya semuanya itu tergantung dari orangnya. Kadang kita itu bisa makan apa, itu termasuk bersyukur. Kita bisa tinggal di mana, itu termasuk bersyukur. Karena apa? Orang yang di bawah kita itu masih banyak. Tadi yang saya sampaikan, contoh halnya kayak yang disampaikan tadi Mbak Tata dan dari Bu Atira juga. Kalau dari saya, akhir-akhir ini itu lupa bersyukur. Jadi kadang kita namanya manusia ya, itu hal yang wajar lah ya kita. Kalau dari saya itu
misalkan pada saat akhir-akhir ini tuh saya misalkan bekerja itu di jalan berangkat itu macet, panas, itu saya sudah mengeluh. Nanti datang ke kantor telat, akhirnya sampai kantor itu bad mood. Jadi belum nanti ada kerjaan, namanya kita bekerja pasti ada konsekuensinya, kita punya tanggung jawab. Nah di situ saya biasanya mengeluh dalam diri, tapi bukan mengeluh dalam artian mengeluh yang harus tak perlihatkan. Jadi itu termasuk rasa yang kurang bersyukur. Nah jadi mungkin teman-teman semuanya pasti merasakan hal tersebut. Nah maka dari itu biasanya saya pribadi gimana sih caranya menghilangkan biar moodnya itu kembali, biar enak. Nah karena di situ biasanya berhubungan dengan lupa, akhirnya kita lupa bersyukur. Pada saat kita bekerja, di mana kita posisi nyampe kantor, kita nggak kepanasan, kita sudah di ruangan AC, nanti kita jam istirahat kita bisa makan. Nah itu kita lupa bersyukur. Padahal di bawah kita itu masih banyak orang yang kerjanya di sana panas-panasan, yang mungkin mau meluangkan waktu untuk makan pun itu belum sempat gitu loh. Nah jadi akhir-akhir ini saya memang merasakan di sana dan coba saya rubah pelan-pelan. Mungkin di sini ada ditambahi satu, ada Pak Dinur mungkin bisa ditambahkan rasa syukur. Rasa syukur untuk saya ya, apapun yang telah dicapai, telah kita dapatkan, apapun pekerjaan, apapun rezeki, apapun ya bersyukur. Tapi kadang ya benar kita lupa kan. Iya, tapi Sekarang kan diberikan sebuah rezeki yang banyak, kadang-kadang lupa cepat dibelanjakan gini. Tapi lupa. Untuk betul. pemberian bersyukur kita ada bersyukur, tapi kita harus ya kita banyak bersyukur lah. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, apapun kesehatan, apapun pekerjaan, apapun yang kita diberikan, kita bisa dulunya kita contohnya kita dulu kan naik sepeda panjang lah, kita beli motor, dan itulah contoh-contoh sebagian besar ya. Di bawah kita banyak yang orang jalan kaki, itulah semuanya ya. Kita harus pandai-pandai bersyukur dan berdoa terus. Apapun yang diberikan Tuhan, jangan lupa bersyukur. Tapi ya kadang semua orang pasti ada lupanya. Lupa itu pasti. Ya dari saya itulah udah banyak semua teman-teman jawabannya udah tepat semua. Ya dari saya itulah. Oke, jadi yang disampaikan Pak D, yang disampaikan Mbak Tata, jadi kadang orang itu merasa bersyukur itu terkait dengan materi, padahal tidak melulu soal materi, nggak melulu tentang materi. Kita diberikan kesehatan pada sampai detik ini kita bisa berkumpul, itu termasuk hal yang kita harusnya bersyukurnya paling atas untuk terkait kesehatan. Karena apa? Tanpa kita bersyukur sudah diberikan kesehatan, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun itu, tidak bisa. Jadi otomatis tanpa kita sehat, untuk rasa syukur yang lainnya saya rasa tidak bakal bisa jalan. Karena pada saat kita sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa komen di channel Semang University, mungkin bisa merasakan rasa syukurnya itu terkait hal apa. Mungkin misalkan kalau namanya kita manusia lupa bersyukur, teman-teman itu biasanya pada saat posisi apa. Kalau saya itu biasanya kalau sudah menyendiri di kamar itu baru teringat, saya kok seperti ini ya. Akhirnya baru ingat melihat ke bawah, melihat ke belakang gitu. Nah dalam artian melihat ke belakang itu biasanya kan yang udahlah dilupakan, kita fokus di masa depan. Kalau saya pribadi enggak, saya perlu beberapa saat itu menoleh ke belakang, dalam artian kita bisa membuat motivasi biar di titik sekarang itu kita tidak lupa bersyukur. Dalam artian pada saat dulu saya itu belum bekerja, pada saat dulu saya itu
belum punya motor ini. Pada saat dulu saya belum punya smartphone yang seperti apa. Nah, kita perlu menoleh ke belakang itu dalam artian sebagai pendorong untuk mendongkrak. Jadi kita harus bersyukur pada saat titik sekarang daripada yang sebelumnya. Nah, mungkin itu. Dan dari kalau saya tanya dari Mbak Tata, biasanya kan kalau kita kan namanya manusia Mbak ya, bersyukurnya kan masing-masing. Nah, pasti kita sering lupa bersyukur. Nah, pada saat lupa bersyukur itu pada saat keadaan yang seperti apa sih? Biasanya kan pada saat kalau kita hidup menjalankan aktivitas itu biasa aja, tiba-tiba wah lupa. Nah, itu pasti masing-masing dari teman-teman di sini pasti. Nah, itu mungkin bisa sharing-sharing. Kalau dari saya sih kadang itu kan kalau kita udah happy itu ke bawah suasana, akhirnya terlena gitu Betul. kan. Nah, yang paling saya garis bawahi di sini adalah nikmat sehat itu kan. Kalau kita sehat itu terlenanya gimana? Makan apapun aja dimakan enak ya, kayak pedes, terus asem. Yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kalau kita terus-terusan makan itu kan nggak baik juga ya sama kesehatan kita. Nah, itu kita terlenanya, wah enak nih makan mie yang pedes, enak deh. Terus habis itu makan yang kayak ada asam-asamnya makin seger deh. Nah, itu kan kita terlena dalam sebuah kenikmatan yang sebenarnya kita harus menjaga itu sendiri. Nah, kita baru sadarnya gimana? Kita sadar kalau mungkin kita sakit gitu kan, sakit, oh ternyata kayak gini ya, sakit tuh nggak enak banget, apalagi makan nggak nafsu, terus habis itu makan setiap kali makan muntah, nah kayak gitu kan, kita baru kerasa kalau udah sehat balik lagi kayak gini, kita mungkin ada saatnya beberapa saat untuk sadar ya. Oh iya ya, kemarin mungkin karena aku nggak jaga pola makan, nggak jaga makanan yang masuk ke dalam tubuh aku, sehingga tubuh aku komplainnya aku dikasih sakit ngerasain semuanya nggak enak, nah kayak gitu. Kalau udah sehat berarti kita harus benar-benar menjaga pola makan yang nggak seperti dulu lagi sebelum kita sakit kayak gitu sih Mas. Jadi kadang terlena dengan suasana itu akhirnya kita bisa lost, terus habis itu nggak kontrol akhirnya kayak gitu. Betul. Jadi kadang pada saat kita tadi yang disampaikan Mbak Tata, kalau kita sudah terlena pada saat itu, biasanya kita tidak terfikirkan. Terfikirkannya itu biasanya kalau pada saat kita mungkin sudah keluar dari aktivitas tersebut atau pada saat senang pada saat waktu itu kita tak sendiri atau kita sudah kejadian, biasanya baru terfikirkan itu di belakang. Jadi dari buku ini di sini yaitu energi dengan cara yang salah, atau dalam artian kita sadar bahwa masalah yang ada di sana itu buat inspirasi kita yang ada di masalah di luaran sana. Kita pastikan namanya kita manusia ya, kita aktivitas sehari-hari pada saat kita entah berangkat kerja, pulang kerja, itu pasti melihat aktivitas orang-orang yang ada di jalan atau di tetangga kita. Nah itu biasanya kita itu sebagai bisa menarik hal positifnya, kita itu sebagai inspirasi, sebagai penyemangat biar kita tidak lupa dari yang namanya bersyukur tadi. Mungkin ada tambahan dari Bu Atira terkait rasa syukur tadi. Biasanya kan tetap beda-beda, orang juga pasti masing-masing beda. Nah, mungkin bisa sharing-sharing pengalaman yang sekiranya sudah mencapai titik mana tapi kadang lupa atau apa, mungkin bisa di sharing-sharing. Kalau lupanya sih hampir sama sih kayak Sama. Kayak gitu ya. Karena masa lagi happy pasti lupa sih. Emang misalkan bilang alhamdulillah tapi nggak benar-benar diresapi kalau tadi itu benar-benar bersyukur gitu loh. Soal alhamdulillah gitu doang. Nggak benar-benar merasakan gitu ya. Nah, terus akhirnya waktu misalkan penuh terus kemudian bertemu dengan macam-macam case, baru itu
sadar kalau misalkan ternyata yang selama ini kita dapatkan itu yang kita anggap biasa aja, yang mungkin kita pikirkan itu kita emang berhak kok dapat kayak gitu. Nah, padahal hal-hal itu sebenarnya adalah hal-hal yang patut kita syukuri kayak gitu. Yang sebelumnya nggak ada, sebenarnya kita dapat kayak gitu. Cuman di satu titik sih pasti kita anggapnya, oh kita berhak kok untuk dapat kayak gitu. Jadi mungkin dari teman-teman itu dalam artian semuanya bisa ditarik kesimpulan itu terlena pada saat kita bahagia, terlena pada saat kita posisi lagi di atasnya. Nah, memang iya. Tadi yang saya sampaikan, saya pada saat sekarang itu lupa, tapi kalau sudah di rumah itu teringat gitu. Mungkin dari Pak D, mungkin ada yang disampaikan lagi? Saya sih ucapan untuk Mbak Tata, buat kita tuh semua tuh ya bagus semua. Saya terkadang dulu kan memberikan contoh waktu diberikan sakit, kayak tiap hari tuh berdoa terus minta kesembuhan, cinta ini kesembuhan, pokoknya nanti tidak sembuh tidak akan diulangi lagi ini. Ya ternyata kalau sembuh, nah kita beri kesenangan, nah itulah, terus akhirnya ya lupa. Nah itu pasti itu. Ya itu tadi kesimpulannya, pokoknya ya itulah. Terus semuanya udah buat Tata, buat Tira tuh semuanya bagus. Saya itu kan pemberi contoh kan waktu itu. Ya dulu kesakitan tiap hari ya doanya minta kesembuhan, berarti doa terus itu. Kalau diberikan kesembuhan ya itu akhirnya. Tapi akhirnya terlena lagi nggak? Terlena lagi. Sifat manusia itu. Iya, manusiawi ya Pak D. Ya manusia itulah. Itulah dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini intinya rasa syukur itu semuanya tergantung dari orangnya masing-masing. Semua pasti punya titik di mana rasa syukur itu harus bisa kita nikmati. Kita hanya manusia biasa, tidak luput dari dosa-dosa ya, yang istilahnya yang masa lalu kalau bisa kita yang hal-hal negatif kita tinggalkan. Mungkin itu saja dari kami. Bertemu di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Semanggi University. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi.